إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita dengarkan murotal surah At-Takwir, bacaannya sangat bagus, sangat merdu. Kenapa? Karena tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar. Jadi bacaannya jika didengarkan itu di telinga bisa menyentuh sampai ke hati. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mempraktekkan surah At-Takwir yang barusan sama-sama tadi kita dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'attilat. Mungkin cukup 4 ayat yang saya bacakan. Untuk selanjutnya kita sama-sama akan menyimak bagaimana penjelasan dari Ustadz Abu Syamsuddin, dosen dari IAIN Kediri, tentang bagaimana hukumnya mempelajari ilmu tajwid, dan juga bagaimana hukum nun mati dan tanwin, cara bacanya bagaimana. Mari kita dengarkan penjelasan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mempelajari ilmu tajwid atau teori tajwid menurut mayoritas ulama adalah fardu kifayah. Jadi dalam satu komunitas tertentu atau kelompok masyarakat tertentu, cukup beberapa orang atau satu orang sudah menggugurkan kewajiban dari kelompok kaum muslimin itu. Akan tetapi mempraktekkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran itu hukumnya adalah fardhu ain. Artinya setiap muslim, setiap individu, setiap perorangan itu diharuskan membaca Al-Quran dengan standar ilmu tajwid, setiap orang. Karena kalau ilmu tajwid tidak dipraktekkan di dalam membaca Al-Quran, maka akan terjadi lahnul qiraah atau pelat atau penyelewengan bacaan yang nantinya akan merubah makna, juga akan merubah isi dari Al-Quran itu sendiri. Sedangkan hukum nun mati dan tanwin itu dibagi menjadi 4. Ada yang membagi menjadi 5. Akan tapi yang inti adalah 4. Yang pertama adalah hukum nun mati atau tanwin yang bertemu huruf hijaiyah, yaitu idhar. Idhar ini
artinya adalah jelas. Yang kedua adalah idgham. Idgham itu arti harfiahnya, arti aslinya adalah memasukkan huruf ke huruf berikutnya atau memasukkan huruf satu ke huruf berikutnya. Nah, di dalam idgham ini dibagi menjadi dua, yang nanti membedakan pembagian hukum non mati dan tanwin menjadi 4 atau 5 berada di hukum bacaan idgham. Yang pertama adalah idgham bihunnah, yaitu idgham dengan mendengung atau arti hunnah adalah mendengung. Yang berikutnya adalah idgham bila hunnah, idgham yang tanpa dengung. Berikutnya adalah iklab. Iklab ini artinya adalah mengganti atau merubah, yaitu mengganti hukum bacaan. Ketika nun mati dan tanwin bertemu huruf ba, maka membacanya harus dibaca menjadi seperti membaca mim. Yang berikutnya adalah ikhfa. Ikhfa artinya samar. Jika nun mati dan tanwin bertemu huruf ikhfa, maka cara membaca nun mati dan tanwin yang bertemu huruf ikhfa itu samar-samar membaca huruf setelah nun mati atau tanwin tersebut. Sedangkan huruf-huruf yang terdapat di dalam hukum nun mati, pembagian hukum nun mati dan tanwin adalah idhar. Itu hurufnya ada 6, yang mana ketika nun mati dan tanwin bertemu huruf idhar, maka harus dibaca dengan jelas. Huruf-hurufnya adalah hamzah, ha, ain, ha, kha, sama ghain. Jadi ketika nun mati bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf 6 tersebut, maka harus dibaca jelas. Berikutnya adalah huruf-huruf idgham. Idgham dibagi menjadi 2. Yang pertama idgham bihunnah, yaitu ketika huruf hukum nun mati dan tanwin bertemu huruf idgham bihunnah, maka membacanya harus berdengung. Huruf idgham bihunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Yang kedua adalah huruf idgham bila hunnah. Idgham bila hunnah yaitu membaca nun mati dan tanwin yang bertemu dengan huruf idgham bila hunnah dengan tanpa dengung. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ra. Berikutnya adalah huruf iklab. Iklab yaitu membaca nun mati dan tanwin atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba dengan cara dibaca seperti membaca mim. Hurufnya hanya ada 1, yaitu ba. Sedangkan huruf ikhfa yaitu nun mati dan tanwin yang harus dibaca dengan cara samar seperti setengah membaca huruf setelah huruf nun mati dan tanwin. Hurufnya ada 15. Huruf-huruf ikhfa itu adalah semua huruf selain hurufnya idhar, idgham, sama iklab. Jadi huruf idhar ada 6, huruf idgham ada 6, huruf iklab ada 1 yang jumlahnya berarti 13, ditambah dengan huruf idhar, huruf ikhfa 15, maka jumlah keseluruhan huruf hijaiyah menjadi 28. Jadi huruf ikhfa adalah huruf-huruf selain hurufnya idhar, idgham, sama iklab. Contoh-contoh
sebagian dari hukum bacaan nun mati dan tanwin. Yang pertama, contoh idhar yang harus dibaca jelas. Contohnya ketika tanwin bertemu dengan hamzah dalam bacaan mariyun au bihi. Mariyun au bihi. Jadi tanwin bertemu dengan hamzah dibaca jelas. Mariyun au. Yang berikutnya adalah contoh bacaan idgham bihunna, yaitu berikutnya adalah contoh idgham bihunna, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu huruf salah satu huruf idgham bihunna, maka harus dibaca dengung. Contohnya adalah firasyaw was-samaa. Tanwin bertemu dengan wawu, maka harus dibaca dengan dengung. Firasyaw was-samaa. Berikutnya adalah contoh idgham bilahunna, yaitu nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idgham bilahunna, maka harus dibaca tanpa dengung, yaitu contohnya tanwin bertemu dengan lam. Wa antum libasul lahun. Libasul lahun. Tanwin bertemu dengan lam. Libasul lahun. Berikutnya adalah contoh bacaan iklab, yaitu ketika ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba, maka harus dibaca seperti membaca mem. Contohnya adalah toiram biidnillah. Toiram biidnillah, yaitu tanwin bertemu dengan ba. Ronbi. Rombi idnillah. Toiram biidnillah. Berikutnya adalah contoh bacaan ikhfa, yaitu harus dibaca samar. Contohnya adalah nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Contoh tanwin yang bertemu dengan fa. Idza qadha amran fa innama tanwin bertemu dengan fa. Itu contoh-contoh hukum bacaan non mati atau tanwin yang ada 4 atau ada yang membagi menjadi 5.